Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mirza Indah. Saya akan menjelaskan tentang ukuran penyimpangan data atau juga disebut dispersi. Nah, pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang ukuran gejala pusat ataupun central tendency ataupun pemusatan data. Kalau sebelumnya kita melihat di mana data itu berkumpul, di mana data itu berpusat, maka sekarang kita ingin melihat bagaimana penyimpangan pada setiap datanya. Nah, mengapa sih kita harus melihat dispersinya atau penyimpangan datanya? Nah, begini contohnya kira-kira. Misalnya data pertama ada data 50, 50, 50, 50, 50. Ada data tunggal berjumlah 5 data. Jika kita hitung min ataupun rata-rata, maka 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 ya, yaitu 250 dibagi 50, maka rata-ratanya adalah 50. Nah, data yang kedua, 50 tambah 40 tambah 30 tambah 60 tambah 70 lalu dibagi dengan 5, maka rata-rata hitungnya juga 50. Dan data yang ketiga dengan angka yang berbeda ketika dihitung min ataupun rata-rata juga sama 50. Nah, ketika kita gambarkan, maka kelompok 1 ini datanya homogen, tapi minnya sama. Ketika kita menggambarkan pada data kelompok 2, gambarnya seperti ini, relatif homogen. Ketika kelompok ketiga datanya cenderung heterogen ataupun beragam. Ada yang tinggi banget, kemudian ada yang rendah, kemudian nanti naik lagi, kemudian turun lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa kita simpulkan bahwa rata-rata hitung yang sama, tapi ternyata memiliki bentuk grafik ataupun gambar ataupun penyimpangan datanya itu tidak sama meskipun rata-ratanya sama. Nah, contoh lain, misalnya kita setiap mendengar kata-kata rata-rata, maka kita secara otomatis akan membayangkan nilai di sekitar rata-rata tersebut. Ya, jadi misalnya saya sebut rata-rata kelas A 75, maka kita akan membayangkan kelas itu rata-rata orang dapat 75, 72, 70, 76, 80 ya, tidak jauh dari angka rata-ratanya. Nah, nilai yang ada pada data bisa saja ternyata lebih besar ataupun lebih kecil. Ternyata ada yang dapat 20 di kelas itu, gitu. Dan ada yang dapat 100 di kelas itu. Nah, jadi artinya ada variansi. Nah, variansi ataupun dispersi dari nilai tersebut itulah yang nanti akan kita hitung pada ukuran penyimpangan. Nah, kemudian mengapa kita perlu mengukur dispersi ini? Nah, masih pertanyaannya mengapa? Karena supaya Anda paham ketika membuat kesimpulan gitu. Jangan hanya cuman bisa menyimpulkan standar deviasinya adalah sekian, tapi Anda tidak paham maksudnya apa. Nah, nilai rata-rata hitung, median, dan modus hanya menitikberatkan pada pusat data, tapi tidak memberikan informasi tentang sebaran nilainya pada data tersebut. Nah, misalnya, untuk membandingkan tingkat produktivitas dua perusahaan, meskipun kita mengetahui bahwa produksi rata-rata dari dua perusahaan tersebut adalah 20 mobil per hari, namun kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa tingkat produksi mereka identik. Kita perlu melihat sebaran nilai jumlah produksi harian. Semakin kecil standar deviasi, maka simpangan bakunya makin kecil standar deviasi atau simpangan bakunya, maka data itu semakin seragam. Artinya, ketika data itu makin seragam, tentunya makin baik. Nah, logikanya seperti ini saya simpulkan. Misalnya, ada perusahaan A dan ada perusahaan B. Perusahaan A ketika kita hitung rata-ratanya sama dengan perusahaan B, yaitu misalnya pendapatannya itu 50 juta ya per bulan. Misalnya datanya 50 juta mereka per bulan. Nah, tapi tingkat kestabilannya tuh berbeda. Si perusahaan A misalnya hari pertama mendapatkan misalnya 5 juta. Lalu hari kedua dapat 3 juta. Hari ketiga dapat 10 juta. Ya, jadi tingkat kestabilannya itu sangat variatif gitu. Nah, sedangkan yang B
cenderung stabil datanya. Hari pertama dapat 3 juta, hari kedua dapat 3,5 juta, hari ketiga dapat 4 juta. Jadi tidak terlalu jauh perbedaan antara hari pertama dan hari kedua dan hari ketiga. Nah, oleh sebab itu data yang kita inginkan tentunya yang lebih seragam penjualannya, ya. Jadi jangan sampai ketika weekend saja baru datanya naik drastis, nanti nggak weekend turun drastis seperti itu. Nah, tentunya ketika kita melakukan penilaian, kita ingin perusahaan yang mampu menjaga kestabilan tersebut. Makanya kita lihat dari standar deviasinya atau simpangan bakunya. Semakin seragam, maka semakin baik. Yang semakin seragam itu artinya standar deviasinya semakin kecil. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi untuk melihat simpangan baku ataupun dispersi, ukuran penyimpangan atau dispersi, kita bisa lihat melalui yang pertama dengan range ataupun jaraknya, ya. Cara untuk melihat range atau jaraknya, misalnya kita ada data mentah ya, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 10, terus ada 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, caranya tinggal kita kalau datanya random atau acak, kita urutkan terlebih dahulu, lalu kita kurangi data terbesar ke data terkecil. Berarti ini data terbesarnya 10 dikurangi 3 artinya 7. Jadi artinya rata-rata hitungnya yaitu 7, tapi range-nya berbeda, ya. Di sini rata-ratanya 7 dihitung 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Minnya 7, ini juga minnya 7, tapi range-nya berbeda. Yang ini range-nya 7, yang satu lagi range-nya adalah 4. Ya, maka range yang lebih kecil itu yang lebih baik. Oke, itu cara pertama untuk melihat ukuran penyimpangan data dengan melihat range ataupun jarak. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dengan melihat penyimpangan data itu yang dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Nah, di sini ada data tunggal. Data tunggal terlebih dahulu kita lihat bagaimana cara menghitung deviasi rata-rata atau simpangan rata-ratanya. Di sini ada total dari nilai X, masing-masing nilai X dikurangi dengan nilai rata-rata lalu dibagi N, dan di sini ada tanda mutlak, ya, tanda absolut. Maka tanda negatif itu diabaikan gitu. Jadi kalau ada tanda negatif, ya kita anggap dia positif. Tinggal kita masukin data. Misalnya datanya ada 3, 5, 7, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini dijumlahkan dulu. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7. Jadi kita bikin baru ya. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 sama dengan 49. Jadi 49 dibagi 7, ya, dibagi N sama dengan 7. Maka ini adalah min. Nah, jadi setiap angka ini kita kurangi dengan rata-rata. Jadi 3 dikurang 7, 5 dikurang 7 nih seperti ini. Tentunya ini nilai absolut. Jadi kita abaikan tanda negatif gitu ya. Contohnya 3 dikurang 7 itu adalah minus 4. Jadi kita tetap membuatnya 4 gitu. Tidak kita anggap minus 4, minusnya kita abaikan saja. Begitulah kira-kira. Jadi 3 kurang 7, 5 dikurang 7, 7 dikurang 7, 7 dikurang 7, 8 dikurang 7, 9 dikurang 7, 10 dikurang 7, kita jumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi 7. Nah, ingat ya, 7 di sini adalah N, bukan min, tapi N. Kebetulan ini min dan N-nya sama. Jadi jangan lupa Anda membuat ini
nilainya absolut terlebih dahulu. Jadi Anda tidak salah hitung ya. Nah, jadi deviasi rata-rata atau simpangan rata-ratanya adalah 1,71. Lalu berikutnya kita ingin menghitung simpangan rata-rata dari data kelompok. Tadi kan datanya tunggal. Nah, ini data berkelompok, kita sama seperti mencari min ya. Jadi kita cari min terlebih dahulu. Langkah pertama cari rata-rata hitungnya dulu atau minnya dulu. Nah, cara mencari minnya udah saya jelaskan di konten sebelumnya, yaitu kita buat dulu tabel XI. Tabel XI ini didapat dari 15 tambah 29,99 lalu dibagi 2. Kita letakkan di sini. Lalu kita hitung FI dikali SI, 10 dikali 22,495, 15 dikali 37,95, terus kita taruh di tabel ini dan kita jumlahkan. Lalu jumlah ini dibagi jumlah frekuensi ini, maka dapatlah 53,245. 53,245 ini adalah rata-rata hitung ataupun min dari data berkelompok yang ada di sini. Nah, seperti ini. Sudah dapat kita nilai minnya, baru kita masukkan tabel perhitungan F dikali XI min U. Nah, min UU ini adalah rata-rata hitung yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Rata-rata data berkelompok, yaitu berapa tadi, 53,245. Jadi U-nya itu 53,245. Jadi kita bikin di sini F yaitu 10 buka kurung XI yaitu 22,495 dikurang U-nya 53,245 sama dengan 307,5. Nah, yang bawah juga berarti didapati dari 15 buka kurung 37,495 dikurangi 53,245, dapatlah 236,25. Nah, setelah Anda dapat jumlah, baru 1147,50 dibagi 100, maka deviasi rata-ratanya adalah 11,475. Ini N-nya 100 ya. Jadi ini dibagi dengan ini, dapatlah dia nilai deviasi rata-ratanya. Kemudian selanjutnya kita ingin menghitung standar deviasi ataupun simpangan baku ya. Kalau misalnya datanya data tunggal ya, kita lihat dulu apakah dia datanya itu populasi ataupun sampel. Kalau populasi langsung saja dibagi N, tapi kalau sampel N-1, jadi hanya di situ saja bedanya. Oke, nah contohnya seperti ini, misalnya ada data 3, 5, 7, 7, 8, 9, 10, ini sama seperti data sebelumnya, berarti minnya tuh 7, tinggal kita masukin rumus, dan di sini ada akar ya, jangan lupa tanda akarnya. Jadi 3 dikurang 7, terus pangkat 2 ditambah 5 minus 7 pangkat 2 dan seterusnya. Karena datanya sampel, di sini 7 minus 1. Jadi perhatikan dulu kata-kata dari soal. Kalau misalnya disebutkan populasi, berarti itu datanya populasi. Jika tidak ada, berarti itu sampel atau biasanya disebutkan sampel gitu. Nah, itu tadi data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya data kelompok? Oke, kalau data kelompok berarti data tabel. Di sini rumusnya langsung saja kita masukkan ke dalam contoh soal supaya tidak bingung. Jadi kita punya data sama seperti sebelumnya menghitung deviasi rata-rata, hanya saja di sini ada pangkat 2-nya ya. Jadi di sini ada pangkat 2, lalu ditotalkan, barulah dia dibagi 100, baru diakarkan sama dengan 15,35. Jadi begitulah cara untuk mencari standar deviasi dengan data kelompok. Nah, sekarang seandainya Anda ingin mengerjakan dengan menggunakan Excel, misalnya ada tugas ya dari dosen Anda takut setelah Anda buat ternyata hasilnya itu keliru. Hitung-hitungan manusia kan kadang-kadang suka keliru. Jadi kita coba dengan bantuan Excel. Di sini saya akan memberi tahukan bagaimana cara
mengerjakannya dengan menggunakan Excel. Misalnya kita pakai data yang soal tadi ya, biar nggak bingung hasilnya sama. Nah, misalnya di sini, ini saya copy ke Excel. Oke. Nah, di sini sudah ada soal. Nah, saya ingin ini saya pisah tepi atas tepi bawahnya, saya ingin jadikan 2 kolom. Saya buat seperti ini. Ya, di sini 15, 30, 45, 60, 75. Ini Nah, ini kita tadi isinya secara manual, sekarang ini kita coba isi dengan menggunakan Excel. Oke, kita coba ingin menghitung deviasi rata-rata. Ya, atas simpangan rata-rata, kemudian standar deviasi. Nah, dan min. Jadi kita harus cari minnya dulu kalau mau cari deviasi rata-rata dan standar deviasi. Nah, baiklah, untuk mencari nilai min, maka kita harus mencari dulu nilai tengah dari masing-masing kelas. Dengan Excel kita bisa menghitung secara cepat, yaitu kita bikin sama dengan, terus kita klik mouse kita di angka 15, terus kita bikin tambah, lalu klik lagi di 29,99, ya, terus kita bikin buka kurung tutup kurungnya. Nah, kita kasih dulu tanda buka kurung tutup kurung, lalu kita bikin bagi atau slash 2, ya, kita enter, dapatlah XI-nya 22, lalu ini tinggal saya tarik ke bawah. Nah, gitu, makanya pakai Excel bisa jadi lebih cepat. Kemudian tinggal kita kalikan FI kali XI, berarti 10 dikali 22. Caranya bikin sama dengan terlebih dahulu, lalu kita klik di 10, lalu tanda bintang dan 22. Kita enter, dapatlah 22,5, terus kita tarik ke bawah, maka akan dapat masing-masing angka FI kali XI. Baru di sini kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung, kita tekan mouse ya, tekan mouse sebelah kiri, klik tanpa dilepas, ya, sama dengan memblok pada kolom yang akan kita jumlahkan, lalu tutup kurung dan enter, dapatlah 5325. Lalu untuk mencari min ini artinya, ya, nilai ini dibagi ini, ya, sama dengan 5325 dibagi ini. Jadi sama dengan Anda klik 5325, lalu klik Anda ketik slash dan ketik dan posisikan mouse Anda di yang 100 itu. Nah, sama dengan Anda enter, dapatlah minnya 53,245. Baiklah, sekarang kita akan menghitung bagaimana deviasi rata-ratanya. Karena kita sudah mengetahui nilai min atau U, berarti kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Nah, untuk perhitungan di Excel, kita bisa lakukan dengan cara sama dengan ABS, atau ini maksudnya absolut. Kenapa absolut? Karena ini ada tanda mutlak. Jadi perhitungan deviasi rata-rata ini menggunakan angka mutlak atau mengabaikan angka negatif. Nah, maka kita bikin dulu ABS, terus kita buka kurung, baru kita masukin rumusnya, perhitungannya. Berarti F, ya, F di sini adalah 10, kita masukin di sini 10, kita klik saja mouse-nya. Lalu kita kalikan, ya, tanda bintang, terus kita buka kurung karena ini ada tanda kurung, jadi kita harus mendahulukan kurung, jadi jangan lupa di sini juga dibikin kurung. Terus XI
dikurang nilai U. Nah, nilai U-nya 53,245. 53,245. Oke, kita tutup kurung. Nah, tutup kurung pertama punya ini ya, punya rumus yang ini. Lalu ini kita ada tanda kurung nih di sini. Berarti kita harus tutup dulu dong. Saya tutup satu kali lagi, makanya warnanya di sini hitam ya. Ini tutup kurung ini sama yang ini, yang hijau ini sama yang ini. Oke, setelah itu baru kita enter. Nah, setelah ini baru kita tinggal tarik ke bawah, maka dapatlah perhitungan dari F dikali XI min U, maka totalnya yang ada tanda sigma itu kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung, kita tinggal tarik, blok, tutup lagi, terus enter. Dapatlah deviasi rata-ratanya ini dengan rumus sama dengan nilai ini dibagi dengan ini, terus enter. Dapatlah deviasi ratanya 11,475. Nah, sekarang standar deviasi. Untuk standar deviasi, rumusnya ini harus dipangkat 2. Oke, jadi kita bikin tambah satu tabel lagi ya. Tambah satu tabel lagi, yaitu F dikali XI min X pangkat 2 dengan nilai absolut. Ini saya pindahin ke Excel. Nah, ini tadi cara secara manual. Sekarang kita coba pakai Excel sama dengan cara sebelumnya. Berarti sama dengan klik dulu ABS, terus buka kurung, kita masukin 10, terus dikurang, dikali. Ini masukin XI-nya, terus kita buka kurung dulu. Ini ya dikurang dengan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata 53245, 53,245, terus tutup kurung, kemudian pangkat 2, tanda ini 2, nah baru tutup kurung lagi, enter. Nah, dapat 94,55625 sama seperti ini. Baru kita enter, baru kita tarik ke bawah dan kita jumlahkan. Enter. Nah, kita lihat rumus dari menghitung deviasi standar ya, deviasi standar data berkelompok. Ini rumusnya. Jadi ada tanda akar. Maka caranya pada Excel kita tinggal menghitung akar sama dengan SQRT, terus baru kita masukkan angkanya, yaitu ini dibagi dengan ini, kurung, enter. Nah, kita lihat apakah sama? Ya, sama 15,35. Nah, di sini. Nah, jadi begitulah cara apabila kita ingin menghitung min deviasi rata-rata dan standar deviasi dengan menggunakan Excel. Nah, jadi ini akan mendapatkan perhitungan yang lebih akurat dibandingkan dengan cara manual. Jadi bukan cara manual itu tidak bagus ya, tapi Anda perlu cross check karena kadang-kadang perhitungan manusia tuh suka salah, apalagi kalau angkanya tuh banyak, komanya banyak. Jadi kadang-kadang suka ada keskip satu angka saja, 10 saja akan bisa berubah dan Anda harus mengulangi perhitungan dari awal lagi gitu. Nah, jadi beginilah caranya dengan menggunakan Excel. Nah, semoga ini membantu Anda dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen Anda tentang ukuran penyimpangan. Sampai sini dulu pertemuan kita, semoga membantu. Segala kekurangan atas penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.